Shalom, selamat pagi, selamat Hari Paskah untuk kita semua. Selamat memperingati hari kebangkitan Tuhan kita yang kekasih. Kita bersuka cita pada pagi hari ini adalah hari kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 192, meski dijaga kuburnya. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Sedih dan suram rasanya di pagi yang gelap. Mulia hari bangkitnya, kuasa maut lenyap. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Tiap hari Minggu ingatlah telah bangkit Tuhanmu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut adalah dosa, dan kuasa atas dosa adalah Taurat. Namun syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan. Kemenangan yang Tuhan kerjakan bagi kita, di mana kita boleh dilepaskan dari kuasa, kutuk dosa dan maut. Dengan kebangkitan Kristus, Dia sudah mengalahkan kuasa, kutuk dosa dan maut atas hidup kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup penuh pengharapan dan sukacita, dan mengucap syukur untuk karya penebusan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dengan bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dan Shine akan membacakan bagi kita. Mazmur 103 ayat Baik. 1 sampai 13. Baik, saya akan membacakan 103 ayat 1 sampai 13 untuk kita semua. Mazmur Daud. Pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu, dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Dia yang telah menebus hidupmu dari kebinasaan, dan yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Masa mudamu diperbaharui seperti Raja Wali. Yahweh menjalankan kebenaran dan keadilan kepada semua orang yang tertindas. Dia menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatannya kepada Bani Israel. Yahweh itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dia tidak memperlakukan, Dia tidak akan senantiasa menghukum atau menyimpan murkanya untuk selama-lamanya. Dia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa-dosa kita atau membalas kepada kita sesuai kesalahan kita. Seperti tingginya langit di atas bumi, begitulah kasih setianya yang besar terhadap orang-orang yang hormat akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Seperti Bapa menyayangi anak-anaknya, demikianlah Yahweh menyayangi orang-orang yang hormat akan Dia. Amin, puji nama Tuhan. Begitu indah dan begitu luar biasa kasih sayang Tuhan bagi kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Di dalam
Amin, puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Ada dua bagian yang akan kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan membaca dari Yosua pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yosua pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Terjadilah ketika semua raja orang Amori yang tinggal di seberang sungai Yordan yang menghadap ke laut dan semua raja orang Kanaan yang tinggal di tepi laut mendengar bagaimana Yahwe telah mengeringkan air sungai Yordan di hadapan Bani Israel sampai mereka menyeberang, maka hati mereka menjadi takut dan sudah tidak ada lagi semangat pada mereka oleh karena Bani Israel. Pada waktu itu Yahwe berfirman kepada Yosua, "Buatlah bagimu pisau yang tajam dan sunatlah kembali anak-anak laki-laki Israel untuk yang kedua kalinya." Lalu Yosua membuat baginya pisau-pisau dari batu cadas dan menyunat Bani Israel pada ujung kulupnya. Inilah sebabnya mengapa Yosua melakukan penyunatan. Semua orang yang keluar dari Mesir, setiap laki-laki maupun para prajurit, telah mati di dalam perjalanan sewaktu mereka keluar dari Mesir. Dan semua orang yang keluar itu telah disunat. Tetapi semua orang yang dilahirkan di padang gurun, di dalam perjalanan ketika mereka keluar dari Mesir, belum disunat. Sebab selama 40 tahun Bani Israel telah berjalan di padang gurun, sampai seluruh bangsa itu dimusnahkan. Ayat 6. Sebab selama 40 tahun Bani Israel telah berjalan di padang gurun, sampai seluruh bangsa itu dimusnahkan, yakni para prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan suara Yahwe. Maka Yahwe telah bersumpah bahwa Dia tidak akan memperlihatkan kepada mereka negeri yang telah dijanjikan Yahwe dengan bersumpah kepada leluhur mereka untuk diberikan kepada kita, suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Maka Yosua membesarkan anak-anak mereka sebagai pengganti mereka. Yosua menyunat mereka yang belum bersunat, oleh sebab mereka belum disunat dalam perjalanan. Demikianlah setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, mereka tinggal di tempat perkemahan mereka sampai pulih. Yahwe berfirman kepada Yosua, "Hari ini aku telah menyingkirkan celaan Mesir dari kamu." Orang menyebut nama tempat itu Gilgal sampai hari ini. Ayat 10. Bani Israel berkemah di Gilgal dan menyiapkan Paskah pada hari yang ke-14 pada bulan itu, pada waktu malam, di dataran Yeriko. Mereka makan gandum masak dari hasil negeri itu pada hari sesudah Paskah, yakni roti tidak beragi dan gandum panggang pada hari yang sama itu. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan gandum masak dari hasil negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi Bani Israel, tetapi dalam tahun itu mereka makan hasil dari tanah Kanaan. Pembacaan yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, dari 1 Korintus 5, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat 7 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Karena Kristus, yaitu anak domba Paskah kita, telah dikurbankan untuk menggantikan kita. Karena itu, marilah kita merayakan pesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Aku telah menulis surat kepada kamu, agar kamu jangan terus bersahabat karib dengan orang-orang cabul. Tetapi bukan dengan semua orang cabul di dunia ini, atau dengan orang tamak, dengan pemeras, atau dengan penyembah berhala,
Sebab jika demikian kamu harus keluar dari dunia ini. Namun yang aku maksudkan ialah agar kamu tidak terus bersahabat karib dengan orang yang menyebut dirinya saudara. Padahal orang itu cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau pemeras. Janganlah makan bersama orang seperti itu. Sebab apa urusanku menghakimi mereka yang di luar? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang ada di dalam? Mereka yang ada di luar jemaat akan dihakimi oleh Elohim, tetapi kamu harus menjauhkan mereka yang jahat dari antara kamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa Bapak Ibu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang selalu dekat di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing Tuhan melalui perenungan kami sebentar ini di dalam situasi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan perikop firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, saya memberi judul untuk perenungan kita adalah Mari Menjalani Hidup yang Baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini adalah hari Minggu Paskah, di mana kita merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan kita yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah sangat lazim di mana-mana ada telur Paskah. Telur digunakan atau dipakai dalam perayaan Paskah sebagai simbol adanya kehidupan yang baru, ada kelahiran yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu, sekarang ada hidup yang baru yang mau dimulai. Memang kalau kita mencari di dalam Alkitab, itu bukan tradisi Alkitab, ya. Tidak ada telur Paskah. Yang ada adalah kubur yang kosong. Hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kita ditandai dengan kubur yang kosong. Kubur kosong karena Kristus yang dimakamkan pada hari Jumat, dia bangkit pada hari Minggu ini. Dia menanggung siksa, derita, dan maut, tetapi dengan kebangkitannya, dia mengalahkan semuanya itu, dan dia dinyatakan sebagai pemenang. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia adalah orang-orang yang telah menang. Dimenangkan oleh Tuhan dari kuasa dosa dan maut. Sehingga cocoklah bagi kita pada pagi hari ini jika tema perenungan kita adalah mari kita memulai, mari kita menjalani hidup yang baru. Mari kita melihat beberapa poin perenungan kita berdasarkan Yosua pasal 5 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama Bapak Ibu berdasarkan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dalam Yosua pasal yang ke-5, di situ kita melihat bahwa Tuhan menginginkan kesungguhan hati kita kepadanya. Saya bacakan Yosua 5, 6 dan 7. Sebab selama 40 tahun Bani Israel itu telah berjalan di padang gurun sampai seluruh bangsa itu dimusnahkan,
yakni para prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan suara Yahweh, yang Yahweh telah bersumpah kepadanya tidak akan memperlihatkan kepada mereka negeri yang Yahweh bersumpah kepada leluhur mereka untuk memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Dan dia membesarkan anak-anak mereka sebagai pengganti mereka. Yosua menyunat mereka karena mereka belum bersunat, karena mereka belum menyunatkannya di perjalanan. Bapak Ibu, kita sampai di Yosua pasal yang kelima, di mana Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat Bani Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena Bani Israel, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, mereka sudah disunat. Tetapi mereka semua mati di padang gurun selama 40 tahun perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mengapa mereka mati di padang gurun? Firman Tuhan di dalam Yosua 5 ayat 6 mengatakan, karena mereka tidak mendengarkan suara Yahweh. Mereka tidak menunjukkan kesungguhan hati kepada Tuhan. Sehingga walaupun mereka telah disunat, mereka mati semua di padang gurun. Dan mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada leluhur mereka. Tidak bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, itu ternyata resikonya itu sangat gawat. Ya, saudara. Nah, mari kita melihat sedikit saja perihal sunat dalam perjanjian lama. Sunat adalah tanda bahwa umat telah menerima ikatan perjanjian dengan Yahweh dan Yahweh menjadi Tuhan mereka. Silakan saudara bisa membaca di dalam Kejadian pasal 17, ya, di mana di situ diceritakan percakapan Yahweh dengan Abraham pada waktu itu. Dan Tuhan mengadakan ikatan perjanjian dengan Abraham dan ditandai dengan sunat. Inilah perjanjianku, ayat 10-11 dari Kejadian 17. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan keturunanmu sesudah engkau. Setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat, dan kamu harus disunat kulit katanmu. Dan hal itu telah menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Sedikit pengetahuan kita, Bapak Ibu, ikatan perjanjian dalam bahasa Ibrani itu berit, artinya adalah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan kepada manusia atau umat dengan sunat sebagai tanda. Jadi Tuhan yang membuat perjanjian. Tuhan yang membuat perjanjian, ya, kepada manusia. Tuhan yang mengikatkan dirinya kepada manusia. Isi dari perjanjian itu adalah berkat. Ya, secara singkat, isi dari perjanjian itu bahwa Tuhan mau memberkati umat. Aku berjanji kepadamu, aku mau memberkatimu. Dan itu berkat itu saudara bisa baca dalam Kejadian 17 itu. Begitu banyak yang Tuhan mau berikan kepada Abraham. Dan ikatan perjanjian itu ditandai dengan sunat. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, perihal ikatan perjanjian yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ketahui dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 14, ya. Di sini saya hanya mengutipkan beberapa ayat, ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan ayat 8. Saya bacakan. Ketika Abram berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Maka Abram tersungkur dengan mukanya dan Elohim berfirman kepadanya sambil berkata,
Sesungguhnya aku perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan namamu tidak lagi disebut Abram, tetapi namamu akan menjadi Abraham, karena aku telah menjadikan engkau bapa banyak bangsa. Ayat 8. Dan aku telah memberikan kepadamu dan kepada keturunanmu sesudah engkau tanah tempat kediamanmu, yakni seluruh tanah Kanaan, sebagai milik yang kekal. Aku akan menjadi Elohim mereka. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan ayat firman Tuhan ini dalam Kejadian pasal 17 tadi, perihal ikatan perjanjian yang dibuat oleh Tuhan, ya, itu bukan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang setara. Misalnya, saya dengan teman saya berjanji, ya, tidak. Tetapi perjanjian ini dilakukan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan sebagai inisiator dan manusia sebagai penerima perjanjian. Ya. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat anugerah Tuhan. Ya. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan itu yang di atas manusia, yang levelnya itu di atas daripada manusia. Dia melakukan perjanjian, dia membuat perjanjian. Perhatikan, saya tidak mengatakan, saya tidak pakai kata dengan, tapi membuat perjanjian kepada manusia. Jadi Tuhan memberikan dirinya, dia yang buat, dia yang menyerahkan dirinya untuk terikat dalam perjanjian itu dengan manusia. Ya. Tuhan sebagai inisiator dan manusia sebagai penerima perjanjian, di mana Tuhan mengangkat manusia sebagai penerima berkat dan kemuliaan. Ya, Saudara lihat dalam Kejadian pasal 17 itu. Ya. Ketika Tuhan mengadakan ikatan perjanjian kepada manusia, Tuhan angkat Abram di Kejadian 17 itu sebagai rekanannya, sebagai yang setara dengan dia. Tuhan angkat. Ya. Artinya apa? Tuhan muliakan. Dan selanjutnya kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Abram apa? Aku akan membuat engkau menjadi bapa banyak bangsa. Dan Tuhan beri berkat. Berkat apa? Aku akan memberikan tanah perjanjian. Di sepanjang Kejadian pasal 17 itu diwarnai dengan perkataan Tuhan yang mengatakan, aku akan, aku akan, aku akan. Dan manusia sebagai penerima perjanjian itu menjadi milik Tuhan. Kamu menjadi umatku dan aku menjadi Elohimmu. Tanggung jawab manusia adalah di dalam ikatan perjanjian itu adalah menjadi penyembah Tuhan dan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu saja. Tidak ada upaya manusia yang yang signifikan, ya, yang mempunyai pengaruh terhadap ikatan perjanjian itu, karena ikatan perjanjian itu asalnya dari Tuhan, inisiatif Tuhan sendiri. Jadi saudara, di sini saja kita bisa melihat, ya, Tuhan Alkitab adalah Tuhan anugerah, Tuhan kasih, Tuhan yang memuliakan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengangkat saudara dan saya. Tuhan yang peduli kepada manusia. Tuhan yang selalu menginginkan yang baik dan menyediakan yang terbaik kepada manusia. Tapi Bapak Ibu, kita perhatikan di dalam Yosua pasal yang ke-5. Di situ dicatat Israel tidak mau bersungguh-sungguh kepada Yahweh. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal-pasal yang pertama, di situ diceritakan bagaimana Israel itu sangat tertindas di Mesir ketika muncul Firaun yang tidak kenal Yusuf. Ya, tidak tahu Yusuf itu siapa, Yusuf yang telah berjasa bagi Mesir.
Firaun yang baru ini kejam. Dia menindas Bani Israel pada waktu itu. Sehingga setiap anak laki-laki yang dilahirkan itu harus dibunuh. Karena jumlah mereka di sana semakin banyak. Dan mereka diperbudak di Mesir. Di dalam Keluaran pasal-pasal yang pertama diceritakan bagaimana Tuhan berkata, Israel itu sudah menjerit kepada Tuhan. Maka Tuhan kemudian bertindak mengutus Musa untuk membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Lihat betapa anugerah dan kepedulian Tuhan kepada umat. Lalu Israel itu berhasil keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Tetapi Yosua 5 ayat 6 menceritakan kepada kita, sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Apa yang terjadi? Mereka tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukankah kita sudah sangat akrab mendengar bagaimana mereka senantiasa bersungut-sungut kepada Tuhan? Menjerit kepada Tuhan, dibebaskan, dikeluarkan, tetapi tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak pernah mengucap syukur. Akibatnya Bapak Ibu, jika tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, yang pertama adalah jatuh ke dalam dosa. Tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam Keluaran 32, kita bisa membaca bagaimana Israel di bawah pimpinan Harun pada waktu itu. Karena Musa sedang naik ke Gunung Sinai. Israel membuat patung anak lembu emas. Dan mereka melakukan penyembahan kepada patung anak lembu emas itu. Dan mereka berkata, inilah yang telah mengeluarkan kita dari tanah Mesir. Mereka jatuh ke dalam dosa. Karena tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, akibat tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup jadi berantakan, tidak bisa menikmati, mensyukuri berkat. Betapa Tuhan memelihara mereka, betapa Tuhan telah membebaskan mereka, memerdekakan mereka. Status mereka telah dipulihkan, bukan lagi menjadi budak di tanah Mesir. Tetapi Tuhan sedang memimpin mereka untuk memasuki tanah perjanjian, tapi mereka tidak bisa menikmati dan mensyukuri berkat. Yang ada hanya bersungut-sungut. Para ahli mengatakan sekitar 15 kali mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan dalam perjalanan mereka itu. Keluaran 16 ayat 3 adalah contoh bersungut-sungut mereka. Dan berkatalah Bani Israel itu kepada mereka, tentulah kami semestinya telah mati oleh tangan Yahweh di tanah Mesir dalam keadaan kami sedang duduk menghadapi belanga berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Namun kamu telah membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi umat ini marah kepada Harun dan kepada Musa dan mengatakan, kalian bawa kami keluar ini untuk membunuh kami di tengah padang gurun ini dengan kelaparan. Mestinya kami mati saja. Biarlah Yahweh bunuh kami semua di tanah Mesir. Ketika kami mati di tanah Mesir, kami mati dalam keadaan kami kenyang menghadapi belanga berisi daging dan makan roti. Saudara lihat, ya, inilah akibat tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar hidup di tengah berkat, tapi tidak bisa menikmati berkat. Tidak tahu bersyukur. Akibat yang ketiga, Bapak Ibu, jika tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, binasa. Yosua pasal 5 ayat yang keempat mencatat semua umat yang keluar dari Mesir mati di padang gurun, tidak masuk Kanaan. Para ahli mengatakan sebenarnya perjalanan mereka ke tanah perjanjian itu hanya memakan waktu 11 hari.
Tetapi 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Mengembara di padang gurun. Kenapa? Karena tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan akhirnya binasa. Semua yang keluar dari tanah Mesir mati di padang gurun. Saudara, mari kita lihat hidup kita. Mari kita evaluasi hidup kekristenan kita. Apakah selama ini kita telah bersungguh-sungguh kepada Tuhan atau belum? Atau menjadi orang Kristen itu hanya main-main saja, santai saja, hanya tradisi saja, ikut orang tua. Karena lahir dan besar di dalam keluarga Kristen. Selama ini tahunya ke gereja, sekolahnya dari SD sampai kuliah di sekolah Kristen. Apakah kita sudah bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Kalau kita tidak tahu apakah kita sudah bersungguh-sungguh kepada Tuhan atau belum, lihat. Apakah kita sedang hidup di dalam dosa? Tidak bisa terlepas dari dosa. Apakah hidup kita berantakan? Penuh dengan keluh kesah. Tidak ada ucapan syukur. Begitu banyak berkat. Tapi kita selalu merasa kita kurang. Dan kebinasaan mengintai di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang ada hubungan dengan kuasa gelap. Saudara lihat kalau ada tanda-tanda kematian yang tidak wajar terjadi di dalam keluarga. Kebinasaan. Mati sebelum waktunya. Berarti ada kutuk dosa dan maut di situ. Saya pernah melayani satu pemudi, ya. Opanya meninggal tenggelam di laut, bapaknya meninggal tenggelam di laut, kakak laki-lakinya kecelakaan. Pemudi yang lain yang saya layani juga demikian. Semua anak laki-laki mati sebelum umur 16 tahun di dalam keluarga itu. Seorang saudari yang lain yang saya layani, semua anak perempuan tidak bisa punya anak. Karena neneknya adalah dukun beranak di kampung. Yang ketika membantu persalinan itu adalah dengan menggunakan kuasa gelap. Sehingga kutuk dosa dan maut itu diturunkan. Semua anak perempuan tidak punya anak. Saudara, mari kita lihat. Mari kita lihat, kita evaluasi kehidupan kita. Jika dosa masih berkuasa di dalam kehidupan kita, jika dalam hidup kekristenan kita orang Kristen tidak tahu mengucap syukur. Jika ada kutuk dosa dan maut masih merajalela di dalam keluarga kita. Saudara, ini adalah tanda-tanda kita tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan itu, ya, Tuhan itu serius. Kalau Dia memberkati, Dia berkati sungguh-sungguh. Tetapi jika Dia mendisiplinkan, Dia menghukum, Dia akan bersungguh-sungguh. Jadi saudara jangan anggap enteng dosa ya. Jangan main-main dengan dosa. Karena Tuhan tidak dapat dipermainkan. Yang kedua Bapak Ibu, dari ayat 8 dan 9, Yosua pasal yang kelima. Kita bisa melihat di situ bahwa Tuhan adalah yang berotoritas menghapus dosa dan celah. Ayat 8 dan 9. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ayat 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan. Bahasa Ibraninya galal artinya menyingkirkan. Bahasa Inggrisnya adalah roll away. Ya, digulingkan, disingkirkan. Hari ini telah kuhapuskan celah. Bahasa Ibraninya itu cherpa artinya aib. Ya, aib.
Hari ini telah kuhapuskan celah aib Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Bapak Ibu, perihal penghapusan dosa, kita lihat di sini. Dari ayat 8 dan 9 Yosua pasal 5 yang sudah kita baca tadi. Alkitab mengatakan kepastian penghapusan dosa dinyatakan sendiri oleh Tuhan. Hari ini aku telah menghapus celah aib Mesir daripadamu. Yesaya 43:25. Firman Tuhan mengatakan, akulah dia yang menghapus pelanggaran-pelanggaranmu. Jadi Alkitab itu jelas ya. Siapa yang menghapus dosa? Siapa yang berotoritas untuk menghapus dosa? Siapa yang sanggup menghapus dosa? Tuhan sendiri. Akulah dia yang menghapus pelanggaran-pelanggaranmu demi kepentinganku sendiri dan tidak akan mengingat dosa-dosa. Saudara mau mencari kepastian penghapusan dosa-dosa saudara, ada di dalam Tuhan Alkitab. Tidak ada yang lain. Saudara mau mencari penghapusan atas dosa-dosa saudara, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang menyatakan demikian. Aku yang menghapus pelanggaran-pelanggaran. Berarti apa? Bukan perbuatan amal kamu. Bukan kesalehan hidup kamu. Karena dari perjanjian lama pun sudah terlihat bahwa manusia itu tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih senang lihat ke arah yang lain, bukan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang berinisiatif. Dan dia memproklamirkan, aku yang menghapus pelanggaran-pelanggaranmu. Demi apa? Demi kepentinganku sendiri. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? Even I, am he who blots out your transgressions for my own sake. Demi aku sendiri. Karena itu maunya aku. Aku yang mau. Aku enggak tunggu-tunggu kamu mau cari ampun dosa. Enggak, aku punya mau. Aku mau menghapus dosamu, firman Tuhan. Aduh, saudara. Saya kalau membaca ayat ini ya, aduh Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan kita itu. Kalau Tuhan tunggu kita cari ampun dosa, itu karya penebusan di kayu salib tidak akan terjadi. Karena manusia tidak cari Tuhan. Kalau Tuhan tunggu manusia. Tapi Tuhan bilang, enggak, for my own sake. Demi kepentinganku sendiri. Aku yang mau. Aku yang mau supaya dosa-dosamu itu dihapus. Dan aku memutuskan, aku tidak mau mengingat lagi dosa-dosa kamu itu. Sehingga apa yang Tuhan lakukan, Yohanes 3, 16, 17. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia. Tidak untuk menghakimi dunia. Sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya, firman Tuhan. Tuhan mau kita menerima pengampunan dosa kita. Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau kita hidup. Itulah cinta kasih Tuhan kepada manusia. Maka jalan yang dia lakukan adalah mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Saudara. Bukan main-main. Tuhan itu mengasihi ya dan mau memberikan yang baik untuk kita. Yang terbaik untuk kita.
Upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan tidak mau kita mati. Tuhan tidak mau kita binasa. Roma 5 ayat 8 mengatakan, bahkan sebelum ketika kita masih hidup di dalam dosa, Kristus sudah mati di atas kayu salib buat kita. Tuhan tidak tunggu kita untuk datang cari dia. Ya, tidak. Tapi dia sediakan. Domba yang tidak bercacat itu dia sediakan untuk disembelih. Supaya darah kudus, domba kudus itu menguduskan kita. Bagian kita di dalam ikatan perjanjian adalah datang kepada Tuhan dan terima. Percaya dan terima pengorbanan anak domba Elohim itu untuk kita. Jadi sedih sekali saudara, orang yang tidak mau menerima Kristus. Orang yang tidak mau menerima dan mengakui salib. Kenapa? Karena mereka binasa dalam keadaan apa? Dalam keadaan dosa mereka sebenarnya sudah dihapuskan di atas kayu salib. Yesus Kristus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi ngeri sekali kalau kita tidak mau terima Yesus. Tidak mau mengakui salib. Tidak mau mengakui tubuh dan darah Kristus. Ngeri sekali, saudara. Maka kita yang adalah orang percaya harus lebih bersemangat lagi untuk mengabarkan Injil, kabar baik ini. Hei, dosamu sudah diselesaikan oleh surga. Terimalah, kau cuma terima percaya. Maka warisan itu adalah milikmu. Tanah perjanjian itu adalah milikmu. Tanah perjanjian itu bagi kita apa? Pengampunan dosa, kekudusan, hidup yang kekal, semua berkat surgawi menjadi bagian kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita di Indonesia ini, hari Jumat kemarin itu kita sebut dengan Jumat Agung. Menarik sekali karena saudara-saudara kita yang berbahasa Inggris, itu mereka menyebutnya Good Friday. Ini satu hal yang menarik sekali untuk kita pikirkan. Mereka tidak menyebut itu Jumat Agung atau Majestic Friday, begitu ya, tidak. Tapi mereka menyebutnya Good Friday, hari Jumat yang baik. Mengapa mereka menyebut itu hari Jumat yang baik? 2000 tahun yang lalu itu bukan hari Jumat yang baik untuk para murid. Itu hari Jumat yang mengerikan. Di mana mereka memandang salib, mereka lihat guru mereka disalib dan ketakutan melanda mereka. Banyak murid yang tercerai-berai melarikan diri. Karena apa? Kalau guru kita diperlakukan seperti itu, bagaimana kita? Matilah kita ini. Dan pada hari itu Yesus disalibkan. Tetapi itu adalah hari Jumat yang baik. Karena pada hari itu dia mati, dia melakukan karya penebusan. Dia mengambil kutuk, aib, kecemaran oleh karena dosa manusia. Dia kenakan pada dirinya. Yang mestinya itu dikenakan oleh manusia. Manusia ini terkutuk. Seperti yang Bapak Pendeta senantiasa menyampaikan ya. Saudara dan saya, kita ini pantas masuk ke dalam neraka. Kalau kita bercermin, ini masuk neraka ini. Kita lihat muka kita di cermin. Kita ini orang-orang pantas masuk neraka. Ya. Oleh karena hidup di dalam dosa. Tetapi pada hari Jumat yang baik itu Yesus mati dan dia mengambil semua kecemaran itu, dia taruh pada dirinya. Galatia 13:14.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara lihat, ketika Tuhan melakukan ikatan perjanjian dengan Abraham, bahwa Tuhan akan mengangkat dia menjadi bapa banyak bangsa, sehingga namanya diubah menjadi Abraham, dan melalui dia banyak bangsa akan mendapatkan berkat. Lalu ikatan perjanjian itu ditandai dengan apa? Dengan sunat. Ini adalah penggambaran ikatan perjanjian yang Tuhan lakukan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Dengan dia disalibkan itu, berkat Abraham boleh sampai kepada bangsa-bangsa. Dengan dia disalibkan itu, kita boleh menerima berkat Abraham yang Tuhan janjikan kepada kita. Semua berkat dan kemuliaan yang Tuhan sediakan adalah bagian kita. Jumat Agung disebut Good Friday, disebut hari Jumat yang baik karena salib adalah kebaikan tertinggi yang Tuhan berikan kepada manusia. Dengan berkata sudah selesai, Yesus Kristus menyelesaikan permasalahan utama manusia, yaitu dosa. Permasalahan utama manusia itu bukan masalah kesehatan. Kenapa? Kalau masalah kesehatan, kita minum obat, kita bisa sembuh. Kita ganti gaya hidup, kita sudah jauh lebih sehat. Kalau permasalahan kemiskinan, kita nabung, kita kerja, kita bisa menjadi perekonomian kita itu berubah, meningkat menjadi lebih baik. Kalau permasalahan kebodohan, bisa diselesaikan dengan apa? Pendidikan, sekolah. Tapi dosa adalah permasalahan utama manusia. Tidak ada jalan lain. Manusia tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari dosa. Saudara, sebagai contoh apa? Saudara tahu orang yang latah itu kan? Orang yang latah. Ada orang yang latahnya itu masih sopan gitu ya kan. Tapi ada orang yang latahnya itu maki. Latahnya itu begitu dia latah, dia terkejut, dia latah, dia maki, dia omong-omong kotor. Coba saya tanya saudara, orang latah itu bisa bertobat nggak? Bisa dilepaskan nggak dari kuasa latah itu? Nggak bisa. Kenapa? Kalau saudara tanya sama saya, itu karena ada roh latah di situ, roh jahat yang mengikat mulutnya di situ. Dari dirinya sendiri, dia tidak bisa membebaskan diri supaya tidak latah. Pasti akan latah. Tidak bisa. Bagaimana orang latah itu bisa dibebaskan dari latah, bisa disembuhkan dari latah kalau dia bertobat? Kenapa? Latah itu dosa. Latah itu dosa. Kalau saudara tanya saya. Ya. Orang tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari dosa, itu tidak bisa. Kita tidak bisa, saudara. Kalau mulut kita tidak berdosa, pikiran kita pasti berdosa. Itu tidak. Ya kan? Mungkin kita tidak maki orang, tapi dengan mulut kita, tapi dalam hati kita kutuk orang. Tuhan Yesus 33 tahun hidup di dalam dunia ini. Ya. Manusia 100%, Tuhan 100%, kekudusan 100%. Saudara, saya mau tanya, 33 detik saja kita, bisa enggak kita tidak berdosa? Tidak bisa, saudara. Coba sekarang saya bilang, saudara, sekarang 33 detik, semuanya diam, tidak boleh pikir yang macam-macam, tidak boleh pikir yang aneh-aneh. Saudara, pasti dalam otak saudara sudah bilang, Ibu Pendeta ini ada saja perintahnya aneh-aneh. Itu saja sudah berdosa, saudara. Ya.
Kenapa? Berdosa bersungut-sungut. Tidak bisa. Yang bisa menyelesaikan masalah dosa, yang bisa, itulah sebabnya kita itu memerlukan juru selamat. Karena kita harus ada yang mengeluarkan kita. Makanya Yesus itu disebut juru selamat. Karena dialah yang bisa mengeluarkan kita dari masalah dosa kita. Ya. Dan di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Jumat Agung adalah Jumat yang baik karena setelah kematiannya Kristus bangkit. Dia mengalahkan maut, neraka, dan kuasa dosa. 1 Korintus 15, 55, 57. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan sengat maut adalah dosa dan kuasa atas dosa adalah Taurat. Namun syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara ingat rumus ini ya. Orang yang hidup di dalam dosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Itu orang yang hidup di dalam dosa. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Pasti dia berbuat dosa. Dan dia akan terus berbuat dosa. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dia apa? Bisa tidak berbuat dosa. Kita masih tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, makanya banyak orang jahat. Dan orang jahat semakin banyak. Dan kejahatan itu akan semakin aneh-aneh. Saudara mungkin ada di dalam lingkungan pekerjaan di mana saudara satu-satunya anak Tuhan. Semua orang korupsi. Tapi kalau saudara adalah orang tebusan, saudara bisa tidak korupsi di tengah-tengah orang yang korupsi. Di tengah-tengah lingkungan yang korup. Itulah kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh praktisnya. Ingat rumusnya. Orang yang hidup di dalam dosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Tapi orang tebusan Kristus bisa tidak berbuat dosa. Dia bisa hidup bagi Tuhan. Dan dia punya kerinduan untuk apa? Hidup bagi Tuhan. Hidup kudus, hidup suci itu kerinduan dia. Sehingga dunia ini mati buat dia. Itu firman Tuhan katakannya. Dunia ini mati bagi kita. Kalau kita hidup bagi Kristus. Kalau mati bagi kita berarti dunia itu tidak bisa pengaruh, tidak pengaruh. Ya kan? Anjing yang sudah mati itu kan tidak bisa menggigit. Jadi dunia ini mati bagi kita. Kenapa? Karena kita hidup bagi Kristus. Yang terakhir ayat 10 dan 12 sampai 12 dari Yosua pasal yang kelima. Hidup yang baru hanya ada dalam Kristus. Yosua 5, 10, 11, 12. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Puji nama Tuhan. Saudara perhatikan, hanya umat yang telah disunat yang dapat merayakan Paskah di Gilgal dan menikmati berkat dari tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Hanya umat yang telah disunat yang dapat merayakan Paskah dan menikmati berkat dari tanah perjanjian. Jadi saudara, dengan sunat itu, ikatan perjanjian diperbarui. Sekali lagi, inisiatif Tuhan. Inisiatif Tuhan. Karena nenek moyang mereka, kakek, orang tua mereka, kakek nenek mereka tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan selama di dalam pengembaraan 40 tahun. Maka mereka semua mati. Mereka yang sudah disunat itu. Lalu Tuhan berinisiatif memperbarui ikatan perjanjian. Dengan menyunatkan semua yang lahir di padang gurun. Yang bukan keluaran Mesir.
Dengan sunat itu Israel dinyatakan oleh Tuhan sebagai umat yang baru, yang aib dan kecemaran mereka sudah dihapuskan oleh Tuhan sendiri. Sehingga Israel layak menikmati berkat dari tanah perjanjian. Jadi saudara, kalau Tuhan yang menyatakan bahwa aib dan kecemaranmu sudah kuhapus, perjanjian diperbaharui, maka kamu layak untuk menerima berkat dari tanah perjanjian. Bagaimana dengan kita, saudara? Sunat kita dalam Kristus. Berdasarkan Kolose 2, ayat 11-15. Di dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan, tetapi dengan penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Kristus. Jadi sunat kita adalah sunat hati. Ya. Sunat hati di mana terjadi penanggalan tubuh dosa. Tubuh dosa ini ditanggalkan. Penanggalan tubuh dosa secara lahiriah oleh sunat Kristus dengan dikuburkan bersama Dia dalam baptisan, bersamanya pula kamu telah dibangkitkan oleh iman daya kerja Elohim yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan kamu yang mati dalam kesalahan-kesalahan dan dalam ketidakbersunatan dagingmu, telah Dia hidupkan bersama dengannya dengan mengampunkan seluruh pelanggaran itu kepadamu. Sesudah menghapuskan dari diri kita catatan hutang dalam ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan kita, dan Dia sudah menyingkirkannya dari antara kita dengan memakukannya pada salib. Kristus menjadi sunat kita. Supaya tubuh dosa kita ini ditanggalkan, dikuburkan, mati. Dan catatan hutang dosa kita dihapuskan ketika dipaku di atas kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga Kristus bangkit. Kolose 2 ayat 15, dengan melucuti penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas. Dia telah mempertontonkan secara terbuka saat melakukan perarakan atas mereka dalam hal itu. Dengan kebangkitan Kristus, Kristus menyatakan, memproklamirkan bahwa Dia sudah melucuti penguasa-penguasa, otoritas-otoritas daripada kuasa-kuasa si jahat yang menguasai manusia. Kutuk dosa dan maut, kuasanya sudah dilucuti. Memang hidup di dalam dunia ini kita masih akan menemukan tanggal kematian kita. Tetapi maut sudah tidak berdaya lagi, tidak berkuasa lagi. Oleh karena itu Yesus Kristus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati. Kita akan tetap hidup. Kematian hanyalah sebuah perubahan. Kematian hanyalah sebuah kelahiran kembali. Maut tidak lagi berdaya, berkuasa atas kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari kebangkitan Kristus ini, Tuhan mau mengadakan ikatan perjanjian dengan saudara. Tuhan mau memperbaharui ikatan perjanjiannya dengan saudara. Ia telah memberikan dirinya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Tuhan tidak berkenan dengan dosa-dosa kita. Tuhan tidak mau kita hidup tidak sungguh-sungguh dengan Dia. Tuhan mau supaya kita terlepas dari dosa-dosa kita. Jangan hidup di dalam kuasa dosa. Oleh karena itu Dia menebus kita. Supaya kita diperbaharui. Kita menjadi manusia yang baru. Manusia milik Tuhan sendiri dan kita bisa hidup di hadapannya. Dan Tuhan mau kita menerima dan menikmati berkat yang telah Ia sediakan bagi kita di tanah perjanjiannya, yaitu di dalam Kristus Tuhan. Saudara, mari memandang kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan ingin kita menerima dan menerima berkat yang Dia sediakan. Di dalam Kristus. Di dalam Yesus.
maka serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Hidup kita mungkin selama ini kacau. Hidup kita mungkin selama ini kacau, susah, banyak kemurungan, banyak kepedihan. Seperti kita berada di padang gurun, mengembara di padang gurun. Di padang gurun itu tidak ada air, panas, terik. Tidak bisa bikin rumah. Tidak punya tempat tinggal yang tetap, mengembara. Saudara, itulah gambaran hidup di luar Tuhan. Kalau kita merasa selama ini hidup kita seperti hidup di dalam padang gurun, sesat, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Hari ini Tuhan memperbaharui ikatan perjanjian dengan saudara. Dengan kematian dan kebangkitannya, Dia mau saudara diperbaharui. Datang kepadanya. Serahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Akui salibnya. Terima Dia. Terima karya penebusan yang sudah Dia kerjakan. Dan kebangkitannya untuk kita yang memberikan kemenangan. Maka saudara dan saya, kita akan menerima dan menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kiranya saudara sekalian diberkati. Amin. Mari kita menundukkan kepala, kita mau meresponi firman Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Terima kasih atas apa yang Kau buat bagi bangsa Israel, hingga mereka telah berhasil menyeberangi sungai Yordan, dan mana berhenti oleh karena saatnya mereka untuk menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan pada Abraham, Bapak atau nenek moyang mereka. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu yang juga sudah boleh kami rasakan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang juga berikan jaminan, kepastian bahwa kami juga akan sudah nikmati roti kehidupan yang telah turun dari surga melalui kematian dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh memperingati hari kebangkitan, hari kemenangan, kemenangan atas maut, kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas neraka, dan mendapatkan kepastian untuk mendapatkan hidup yang kekal, keselamatan, hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu yang hadir melalui ibadah Zoom pada pagi ini, kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami diselamatkan oleh karena cinta kasih-Mu yang luar biasa. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena pekerjaan kami, tetapi semuanya karena anugerah. Terima kasih Tuhan atas berkat. Inilah hidup kami, kiranya Engkau pakai jadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain. Pakailah kami menjadi alat yang indah di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia dan di Indonesia yang merayakan Paskah. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, biarlah perayaan Paskah di seluruh dunia boleh berjalan dengan damai, dengan aman, tanpa kekerasan, dan umat Tuhan boleh merayakannya dengan hikmat, dan juga supaya berita Paskah, berita bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, boleh didengar sampai ke ujung-ujung bumi. Kami adalah surat Kristus yang terbuka. Tuhan mau kami untuk memberitakan bangkitan Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi hari-hari di mana ada ketidakpastian,
politik atau penggantian kepemimpinan nasional yang masih belum jelas. Tuhan kiranya menyatakan kuasa dan kehendak-Mu, dan juga proses di MK yang saat ini sedang berlangsung. Kami menantikan campur tangan-Mu dan kehendak-Mu boleh dinyatakan, dan semua rakyat Indonesia boleh menerimanya dengan terbuka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk setiap kami di dalam pekerjaan kami, berkatilah pekerjaan kami buat berhasil, juga untuk anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam studinya, buatlah mereka boleh belajar dengan sebaik-baiknya, dan juga buat orang tua kami dalam masa tua mereka, kiranya Engkau senantiasa melimpahkan dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan semangat yang baru, hari demi hari, yang Tuhan masih percayakan pada mereka dan juga kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Dari kematian yang memberikan kepastian pada setiap kami. Kami alaskan doa kami ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan bersama dengan gereja di seluruh dunia ini yang pada hari ini menghadap Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Mari kita juga bangkit bagi Tuhan, menjalani hidup yang baru bersama dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjuran banjir raja
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera bagi saudara-saudara, juga kasih beserta iman dari Elohim Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah beserta semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kekekalan. Amin. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.